Nah, untuk hari ini sebagai pengantar daripada pertemuan kita pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep peubah acak ya. Konsep peubah acak di sini, peubah acak merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real ya. Jadi kemarin ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang ruang contoh ya dan juga ruang kejadian. Nah, jadi di sini ada istilahnya peubah acak. Peubah acak itu suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian ke ruang bilangan real. Jadi yang awalnya tadi ruang kejadiannya masih berupa kemungkinan yang muncul dari suatu percobaan ya, anak gugus dari ruang contoh. Nah, ini akan dipetakan ya, dalam bahasa matematisnya akan dipetakan ke ruang bilangan real atau bilangan nyata. Jadi ini sudah akan kita yang awalnya cuma angka atau gambar, muka atau belakang, laki-laki atau perempuan ya, itu akan kita petakan atau kita akan nyatakan ke dalam suatu bilangan real atau bilangan yang nyata. Jadi bentuknya bisa 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, itu konsep ya dasar dari peubah acak. Jadi fungsi peubah acak merupakan suatu langkah dalam statistika untuk mengkuantifikasikan kejadian-kejadian alam. Jadi di sini katanya mengkuantifikasikan ya, dikuantifikasi. Yang tadi seperti saya bilang, yang awalnya laki-laki perempuan atau muka belakang, angka gambar ya, ini bisa kita angkakan. Nah, pendefinisian fungsi peubah acak harus mampu memetakan setiap kejadian dalam ruang contoh dengan tepat ke satu bilangan real. Jadi ingat di sini di huruf besarkan bahwa hanya boleh tepat ke satu bilangan real. Jadi setiap kejadian dalam ruang contoh atau ruang kejadiannya itu hanya boleh punya tepat satu pasangan bilangan real ya. Nah, kita lihat di sini sebagai ilustrasi ya. Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu berisi 6 yang seimbang ya, bersisi 6. Ruang contohnya sudah kita belajar minggu lalu ya. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Maksudnya sisi 1, sisi 2, sisi 3, sisi 4, sisi 5 dan sisi 6. Salah satu peubah acak yang dapat kita buat ya, misalkan kejadiannya diminta munculnya sisi dadu yang bermata genap ya. Jadi sini peubah acaknya X ya, munculnya sisi dadu yang bermata genap. Ini kita nyatakan dengan bilangan realnya 0 atau 1. 0 atau 1. Jadi pemetaan fungsi X, fungsi yang ini ya, dapat digambarkan seperti ini. Ini namanya pemetaan fungsi. Jadi ini daerah fungsi atau daerah asalnya ke wilayah fungsi, jadi akan dipetakan. Jadi yang awalnya daerah fungsinya itu yang kemungkinan ruang kejadian ya, S1, S2 sampai S6. Lalu yang diminta di sini kejadiannya muncul sisi dadu yang bermata genap. Kita buat di sini 0 ya jika dia bukan bermata dadu genap. Sedangkan kalau 1 berarti mata dadunya genap. Jadi kita lihat di sini dipetakannya 1 dia ganjil berarti 0 kan. Bukan kriteria yang diminta di sini, kan diminta kan genap ya. Kalau S2 berarti dia dipetakannya ke 1 ya. Jadi 1 untuk yang bermata genap. Sedangkan 0 berarti untuk yang tidak bermata genap. S3 dipetakan ke 0. Jadi yang ganjil itu dipetakan ke 0. S4 ke 1. Ya. Lalu S5 ke 0 dan S6 ke 1 ya. Itu yang disebut dengan pemetaan fungsi dari peubah acak. Untuk tipe peubah acak ada dua, yaitu yang pertama diskrit ya, diskrit, yang kedua kontinu. Beda antara diskrit dan kontinu ya, lihat di sini. Kalau diskrit segugus nilai dari suatu peubah acak yang dapat dicacah ya, sedangkan kalau kontinu nilai-nilai dari peubah acak tersebut tidak dapat dicacah ya, atau uncountable. Di sini bisa dihitung ya, sedangkan di sini tidak bisa dicacah atau dihitung secara manual ya. Jadi kalau di sini bisa dihitung satu per satu, di sini nilainya itu dalam selang interval. Kalau di sini bisa menggunakan penjumlahan atau sum ya,
Sum di sini menggunakan integral. Ya, contoh misalkan X banyaknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A, itu kan bisa dihitungnya 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan kalau tinggi badan cm itu bisa kita hitung, akan tetapi bisa dalam bentuk selang interval ya. Tingginya dari 160 cm sampai 170 cm. Ya, kita akan belajar tentang peubah acak diskrit. Misalkan X adalah suatu peubah acak diskrit. Jadi X itu biasanya ada suatu simbol untuk peubah acak ya. Jadi misalkan di sini X ya. Nah, jumlah total nilai peluang dari semua kemungkinan nilai peubah acak tersebut itu sama dengan 1. Ini sama dengan kita belajar minggu lalu tentang konsep peluang ya, bahwa kemungkinan nilai peluang ya itu sama dengan 1. Nah, kita langsung saja ke sini untuk ke ilustrasi ya, yang tadi contoh di atas untuk pelemparan sebutir dadu yang setimbang ya. Sebaran peluang dari peubah acak X dapat dijabarkan sebagai berikut ya. Ini P untuk peluang ya. P X sama dengan 0. Tadi kan peubah acaknya ada X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Untuk peluang X sama dengan 0, kemungkinan peluang munculnya sisi dadu nomor 1 itu kan kemungkinannya munculnya 1 ya. 1 dari kemungkinan 6 buah sisi lainnya, berarti 1/6. Begitu pula dengan untuk yang sisi dadu nomor 3, kemungkinannya juga ketika kita buang dadu dilempar 1 kali, maka kemungkinan ya, ingat kemungkinan akan muncul angka 3 itu juga 1/6, artinya 1 dari 6 kemungkinan angka yang akan muncul. Begitu pula dengan peluang S5 atau sisi 5, 1/6 ya. Jadi dijumlahkan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6, atau kita sederhanakan 1/2 atau sama dengan 0,5. Sedangkan peluang X sama dengan 1, artinya mata dadu genap, ada angka 2, 4, dan 6, sama juga ya, kemungkinannya 1/6. Dijumlahkan kemungkinan dari ketiga angka genap ini sama dengan 3/6. Nah, ini bisa kita buat dalam tabel seperti ini. Sisi yang muncul kejadiannya itu sisi 1 sampai sisi 6. Peluang kejadiannya 1/6 ya, semua 1/6. Dan nilai peubah acaknya untuk S1 dia karena bukan mata dadu genap maka dia 0 peubah acaknya. S2 1, demikian S3 bukan genap 0, S4 genap 1 ya, dan seterusnya. Lalu ini di sini kita buat untuk peluang peubah acaknya untuk 0 dan 1, X nya 0, X nya 1, maka peluang X nya ya untuk 0 tadi di sini ya, 1/6 tambah 1/6 3/6 atau 1/2 ya, disederhanakan dapat 3/6, maka diperoleh hasil 1/2. Untuk 1 juga ya, dapat 3/6, maka disederhanakan 1/2. Ini masih X nya 1/2 untuk yang mata dadu bukan genap, sedangkan 1 untuk mata dadu genap, jadi peluangnya setengah. Nah, kita lanjut ke nilai harapan peubah acak diskrit. Nilai harapan atau orang biasa sebut dengan ekspektasi ya, harapan, expectation. Nilai harapan dari peubah acak adalah pemusatan dari nilai peubah acak jika percobaannya dilakukan berulang-ulang sampai tak berhingga kali. Nah, secara matematis untuk peubah diskrit ya, nilai harapannya ya simbolnya E ya, dari kata expectation tadi E, X ini peubah acak ya. Nilai harapan dari peubah acak sama dengan, karena dia peubah diskrit, kita pakai simbol sigma, artinya kita jumlahkan nanti ya. I sama dengan 1 sampai N X dikali PX jika X peubah acak diskrit. Jadi jumlah dari peubah acak dikali peluangnya itu rumus nilai harapan. Nah, ini aturan untuk sifat-sifat nilai harapan. Jika C itu konstanta, maka nilai harapan dari C sama dengan C. Contoh ya, jika C
C ya, C nya sama dengan 2, maka ekspektasi dari 2 ya sama dengan 2 ya. Jadi nilai jika ekspektasi dari sebuah konstanta, nilainya konstanta itu sendiri. Yang kedua, jika peubah acak X dikalikan dengan PA, ini peubah acak ya. Jika peubah acak X dikalikan dengan konstanta Y, konstanta C, maka ekspektasi dari C dikali X sama dengan, kita bisa buat C nya dikeluarkan, konstantanya dikali ekspektasi X. Sedangkan yang sifat yang ketiga, jika X dan Y itu peubah acak, jadi di sini misalkan ada dua peubah acak X dan Y, maka ekspektasi dari penjumlahan kedua peubah acak tersebut, X plus minus Y ya, penjumlahan pengurangannya itu sama saja dengan bisa kita pisahkan ekspektasi X plus minus ekspektasi Y. Nah, yang ini untuk ragam atau varians ya. Ragam atau varians dari peubah acak didefinisikan Vx sama dengan, ini rumusnya disederhanakan seperti ini, ekspektasi dari X kuadrat dikurang ekspektasi X dikuadratkan. Ingat ya, ini peubah acaknya ini dikuadratkan, sedangkan ini ekspektasinya yang dikuadratkan. Nah, jadi kita harus tahu dulu ekspektasi, baru bisa kita cari ragam ya. Sifat-sifat dari ragam, jika C konstanta maka varians atau ragamnya Vc sama dengan 0. Jika peubah acak X dikalikan dengan konstanta ya C, maka varians Cx itu sama dengan C kuadrat kali Vx. Ingat, sini C kuadrat kali varian X. Jika X dan Y peubah acak, maka varian X plus minus Y sama dengan varian X tambah varian Y ditambah plus minus kovarian X kurang Y. Jadi rumus kovarian X, Y ini sama dengan ini ya, ekspektasi X kurang ekspektasi X dikali ekspektasi Y kurang ekspektasi Y. Jika X dan Y ini saling bebas ya, kalau X dan Y terpisah tidak ada keterikatan, maka kovarian XY sama dengan 0. Ini contoh ya, seperti di materi. Ini jika diketahui distribusi peluang dari peubah acak X seperti tabel di bawah yang ini ya. Jadi di sini nilai peubah acak X-nya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini nilai peubah acak X ya. Ini berbeda dengan kasus yang dadu tadi ya. Ini contoh yang baru. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sedangkan peluangnya ini muncul 0 itu 1/6, 1 juga 1/6, dan seterusnya juga 1/6 ya. Maka untuk mencari nilai ekspektasi X, tadi rumusnya adalah sigma X kali Px ya. Dan sigma itu jumlah ya, berarti 0 kali 1/6 sama dengan 0. Lalu 1 kali 1/6 1/6 ya, 2 kali 1/6 2/6, tambah 3 kali 1/6 3/6, 4 kali 1/6 4/6, tambah 5 kali 1/6 5/6. Ini dijumlahkan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5/6 sama dengan 15/6. Jika ditanya ekspektasi 3x ya, di sini ada konstantanya 3 ya, bisa kita keluarkan 3 ekspektasi x, tinggal 3 ini kita kalikan dengan 15/6. 3 kali 15 45/6. Sedangkan di sini contoh untuk varians X ya. Di sini ingat ada ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ini adalah hasil dari ekspektasi X kuadrat. Artinya 0 kali 1/6 tadi itu 0 ya, 0 kuadrat ya. Yang di atasnya dikuadratkan 0, ini juga 1/6 ya. Kuadrat X-nya ya, X-nya dikuadratkan ya. Ini berarti 1 per X kuadrat, 0 kuadrat 0 ya. Nanti kita buat lagi tabel di bawah sini X kuadrat ya. Jadi 0 kuadrat 0 dikali 1/6 0, 1 kuadrat 1 dikali 1/6 1/6, 2 kuadrat 4 dikali 1/6 4/6, ditambah 3 kuadrat 9 kali 1/6 9/6, 4 kuadrat 16 dikali 1/6 16/6, ditambah 5 kuadrat kali 1/6 25/6, dikurangi ekspektasi X dipangkatkan 2, 15/6 pangkat 2. Hasil jumlah ini 55/6, hasil kuadrat 15/6
itu 225 per 36, jadi hasil varians atau gambar pada X 105 per 36. Nah, ada contoh beberapa sebaran peluang diskrit, ada Bernoulli, binomial, dan Poisson. Ya, ini bahasanya Poisson. Nah, di materi ini sudah ada beberapa contoh ya pengertian daripada ketiga distribusi peluang diskrit atau sebaran peluang diskrit. Namun kalian akan ibu tugaskan untuk membuat presentasi dalam kelompok mengenai tiga distribusi ini ya. Untuk instruksinya bisa kalian lihat di kolom tugas kelompok.